Halo semua, berjumpa lagi di channel AJP Joshua. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam pelajaran Bina Anak pelajaran 39. Sebelum kita belajar bersama anak-anak semua dan Enci Engku, mari berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami semua mau terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Singkapkanlah hal-hal yang terselubung, berikan kami pemahaman dan hikmat dari Tuhan untuk mengerti, terlebih kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami semua, supaya firman bukan hanya sekedar kami ketahui, tetapi dapat kami lakukan dalam hidup kami, supaya kami bertumbuh untuk terus hidup menyenangkan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, mari buka Alkitab. Kita akan membaca dari kitab Markus. Markus pasal 14 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Anak-anak pasti tahu kitab Markus ada di Perjanjian Baru. Baik, Enci akan membacakannya dengan judul Penetapan Perjamuan Malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Ya, halo semua. Hari ini, ayo kalian tebak. Anak-anak semua tebak. Kita akan berbicara tentang makanan. Siapa di sini yang suka makan malam bersama dengan keluarga? Pasti kalian senang makan malam misalnya di restoran, di tempat-tempat makan bersama keluarga, bersama papa, mama, oma, opa. Pasti saat anak-anak semua makan bersama, ada yang punya hobi misalnya makan kepala babi madu atau makan spaghetti. Nah, anak-anak, ada satu makan malam yang sangat istimewa di sepanjang sejarah. Dan makan malam itu diadakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalian tahu makan malam itu Tuhan Yesus bersama dengan siapa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Jadi waktu itu mereka sedang makan malam bersama. Dan tiba-tiba ketika saat mereka sedang makan malam, Tuhan Yesus berkata seperti ini kepada murid-muridnya. Tuhan mengambil roti dan Tuhan pecah-pecahkan, lalu Tuhan Yesus bilang begini. Pertama-tama Tuhan mengucapkan berkat, berdoa, lalu dia pecah-pecahkan dan membagi-bagikan roti tersebut kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu." Demikian juga waktu Tuhan ambil anggur. Tuhan berkata bahwa anggur ini melambangkan darahnya sendiri yang akan ditumpahkan. Pasti saat itu murid-murid heran, bingung. Bagaimana mungkin roti yang mereka makan dikatakan itu seperti memakan tubuh Tuhan. Demikian juga dengan anggur. Nah, apa artinya anak-anak? Ada satu kebenaran luar biasa ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Kalian harus ingat, kalian harus tahu bahwa pada saat itu Tuhan Yesus makan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya.
Karena Tuhan Yesus akan ditangkap oleh orang-orang yang akan menangkap dan membunuh dia. Dan nanti Tuhan Yesus akan dibunuh. Makanya luar biasa Tuhan sebenarnya karena dia Allah, dia benar-benar Allah, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Makanya hari itu dia mengumpulkan murid-muridnya dan makan bersama dengan mereka dan Tuhan mengatakan hal yang luar biasa ini. Apa artinya untuk anak-anak semua, untuk enci, untuk engku yang ada hari ini? Harus kita ingat yang pertama, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua bahwa tubuh daging manusianya Tuhan Yesus, daging seperti ini pada saat nanti dia dihukum untuk menggantikan kita manusia berdosa, tubuhnya akan benar-benar dihancurkan, dipukuli, dicambuk, dia akan sangat-sangat menderita anak-anak. Oleh karena dosa kita, dosa manusia. Dan ketika kita makan, murid-muridnya makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus itu artinya kita bersama-sama menderita dengan Tuhan. Kita merasakan mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus demi untuk menyelamatkan kita. Bahkan mengapa dia mengatakan bahwa anggur itu melambangkan darahnya? Karena anak-anak harus ingat, kita tahu bersama bahwa di atas kayu salib darah Tuhan Yesus yang kudus itu dicurahkan, darahnya harus tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Kalian pasti masih ingat cerita ketika umat Israel harus keluar dari tanah Mesir. Ketika waktu itu Tuhan Allah menyuruh mereka untuk mencari domba yang tidak bercacat, dan darah domba itu harus dikorbankan, harus dibunuh, dan darahnya harus digosokkan di tiang-tiang di pintu-pintu rumah supaya malaikat maut akan melewatkan rumah-rumah orang Israel supaya mereka selamat. Dan sebenarnya Tuhan Yesus itu sama dengan domba itu, domba Paskah. Tetapi bedanya domba Paskah di zaman Israel waktu keluar dari Mesir itu hewan biasa. Yang kalau untuk pengampunan dosa saat anak-anak berbuat dosa harus mengorbankan lagi domba, potong lagi domba yang tidak bercacat, potong lagi domba yang sempurna, dan darahnya dicurahkan untuk supaya dosa kita diampuni. Tapi kalau anak-anak semua, kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak tahu Tuhan Yesus itu domba yang paling sempurna karena dia itu adalah Allah sendiri. Dan saat kita percaya kepada Tuhan Yesus yang menggantikan kita. Jadi Tuhan Yesus yang menjalani hukuman dosa kita di atas kayu salib. Dan darah yang dia tumpahkan itu membebaskan kita dari hukuman dosa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa darah Tuhan Yesus itu adalah darah perjanjian kudus. Dan itu memang benar anak-anak. Darah Tuhan Yesus yang tertumpah itu menyucikan kita. Makanya betapa pentingnya untuk kita semua harus mengingat akan hal ini. Makanya nanti kalau anak-anak sudah besar, sudah disidi, mengikuti perjamuan, kalian harus selalu ingat ketika kita makan roti perjamuan, ketika kita minum anggur perjamuan, itu mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ia telah tercabik-cabik, dia telah menderita, darahnya telah dicurahkan, ditumpahkan, supaya dosa kita semua diampuni. Sehingga anak-anak, engku tidak bisa main-main. Dan
Tidak bisa sembarangan, karena kita ini ditebus dengan pengorbanan Allah sendiri, dengan darah yang sangat mahal. Dan itu menunjukkan Tuhan Yesus sayang sekali dengan kita semua. Kalau dia tidak sayang dengan anak-anak, dengan enci, dengan mama papa, dengan keluarga kita, tidak mungkin Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya sampai terpecah-pecah. Tubuhnya harus dilukai sedemikian rupa. Itu karena dia sangat mengasihi kita dan dia menjadi korban untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Nah, kemudian pesan berikutnya untuk kita semua, anak-anak, di ayat 25. Dikatakan Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Anak-anak, ini memberikan kita pengharapan baru. Apa artinya? Tadi Encik katakan bahwa perjamuan kudus, ketika kita memakan roti, meminum anggur, kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menggantikan anak-anak, menggantikan Encik. Karena yang seharusnya dihukum adalah anak-anak, adalah Encik, adalah kita semua manusia. Tetapi saat kita percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus menggantikan kita. Dan kita harus mengingat pengorbanan itu melalui sakramen perjamuan kudus. Dan Tuhan memberikan kita pengharapan baru. Ternyata Tuhan sedang mempersiapkan perjamuan untuk kita. Makanya Tuhan Yesus bilang itu adalah perjamuan terakhir. Karena dia tidak akan lagi makan roti dan anggur, nanti akan makan di dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Tuhan sudah menyediakan tempat untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk anak-anak semua. Untuk Enci, untuk engku, untuk mama papa, untuk kita semua yang percaya kepadanya. Jadi kita tidak perlu takut karena suatu waktu kelak kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita akan perjamuan bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik, terindah untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Encik mau mengingatkan anak-anak semua. Anak-anak bersama orang tua, bersama Encik engku, kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah ditebus dari hukuman dosa. Kita sudah dibebaskan dari hukuman kekal. Kita yang sudah memulai di dalam Tuhan. Encik selalu berharap kita semua akan menjaga hidup kita, menjaga iman kita, menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain, tidak ada manusia yang manapun yang bisa memberikan hidup kekal, yang bisa mengampuni dosa. Hanya melalui Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah menjanjikannya bahwa Ia menyediakan tempat di dalam kerajaannya. Jadi jaga hidup kita, jaga sikap kita, hidup terus di dalam Tuhan, hidup terus melakukan yang baik, melakukan yang benar, karena kita sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Supaya sampai pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua, kita akan ditemukan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik anak-anak semua, mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang Engkau yang telah memberikan tubuhmu, ganti kami, dan darahmu yang suci kudus yang tercurah di atas kayu salib
telah menebus kami dan menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Makanya tolong kami Tuhan untuk selalu ingat saat kami mengikuti perjamuan, supaya kami selalu mengingat akan pengorbanan-Mu, dan beri kami hati seperti Tuhan mengasihi kami. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kami, melalui kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri bagi kami di atas dunia ini. Mengasihi orang tua kami, teman, mengasihi semua orang, berbuat baik, melakukan kebenaran, dan kami akan terus memberitakan tentang Injil-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang sudah mengampuni kami, dan hanya Engkau yang dapat menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami jaminan untuk hidup yang kekal. Ini kami semua Tuhan yang terus bersyukur untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus setia sampai pada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi, dan mohon di-subscribe, di-like, share, and comment. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.